Ada pertanyaan yang diajukan oleh seorang kolega terhadap konten-konten yang saya tayangkan dalam 2 kali penayangan, di mana saya mengulas secara elaboratif terhadap sosok muda, pemimpin muda, tokoh muda yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Kolega tersebut mempertanyakan apakah saya memang bagian dari kelompok atau orang yang punya afiliasi terhadap kekuatan politik Gibran Rakabuming Raka, atau dalam payung yang lebih besar adalah kekuatan politik Joko Widodo. Bahkan dengan nada satire dan kritis, kolega itu mempertanyakan apakah saya sudah menikmati keuntungan dari konten-konten yang bernada apresiatif terhadap sosok muda yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Saya mengatakan dalam percakapan itu bahwa saya tidak punya kepentingan dan afiliasi langsung dengan sosok yang bernama Gibran. Saya juga bukan orang yang ada di belakang kelompok besar, yaitu Presiden Joko Widodo. Kemudian saya juga mengatakan bahwa keuntungan yang saya terima secara langsung itu tidak pernah saya rasakan. Bahkan keuntungan yang dimaksud, yaitu keuntungan finansial, tidak pernah itu menjadi mimpi atau harapan dari penayangan konten-konten yang saya lakukan itu. Saya ingin menegaskan bahwa apa yang saya buat dalam konten yang saya share di media sosial ini murni adalah sebuah bagian dari cara saya untuk membaca fenomena sosial politik dan kebudayaan kita di Indonesia kontemporer, untuk turut memberikan lensa dan perspektif yang alternatif bagi kehidupan politik kita yang seringkali hanya dipenuhi dengan caci maki dan kehilangan kecerdasan dalam rangka membangun prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan berkelanjutan bagi upaya kita mengedukasi ruang publik kita dengan catatan-catatan kritis dari perspektif, antara lain perspektif pemikiran filsafat. Nah, teman-teman, jumpa kembali dengan saya dalam konten Meragukan Filsafat, sebuah konten yang dibangun untuk memberikan tawaran dari perspektif pemikiran filsafat, membaca fenomena sosial politik kebudayaan untuk mengedukasi ruang publik online digital ini dengan menawarkan cara pandang yang kemungkinan bisa sejalan dengan pemikiran banyak orang, tetapi juga berbeda dalam banyak hal dalam rangka kita turut meramaikan pengayaan diskursus dan diseminasi wacana berpikir yang kritis. Saya ingin mengatakan dalam kesempatan ini bahwa apa yang kita gagas tentang demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang deliberatif. Demokrasi deliberatif artinya demokrasi yang menolong kita untuk menempatkan dialog atau kerjasama itu sebagai esensi utama dalam rangka kita memastikan hidup dalam republik ini adalah hidup yang benar-benar ingin mengarah pada panggilan bersama kita, menghadirkan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan dalam hidup di tengah-tengah perbedaan yang ada. Karena itu, saya berkepentingan untuk mengatakan bahwa salah satu harapan besar kita terhadap politik nasional kita dan demokrasi yang sehat ke depan itu adalah dengan turut membicarakan bahwa Indonesia ke depan itu adalah Indonesia yang memiliki
putra-putri terbaiknya untuk turut serta dalam menyumbangkan pikiran, tenaganya, gagasan-gagasannya bagi perbaikan-perbaikan sistem sosial yang ada. Terkadang kita bisa menjadi orang yang tidak adil karena kita selalu membayangkan bahwa Indonesia ke depan hanya milik sekelompok atau segelintir orang, elit-elit partai tertentu, bahkan milik keluarga-keluarga tertentu. Kita lupa bahwa sesungguhnya seluruh tumpah darah Indonesia punya hak yang sama untuk turut serta dalam membingkai Indonesia ke depan yang semakin baik, semakin adil, dan semakin sejahtera. Karena itu, munculnya tokoh-tokoh muda memang penuh dengan catatan-catatan yang kita bisa berikan. Kita bisa berargumentasi dengan berbagai macam landasan berpikir yang bagi kita itu sering dipakai sebagai landasan berpikir yang sangat kuat. Bahkan kita bisa mementalkan cara pandang yang lain terhadap sosok dan kelompok tertentu. Tetapi teman-teman, Indonesia ke depan adalah Indonesia milik generasi muda. Kadang-kadang itu yang saya ingin katakan, kita bisa menjadi generasi yang tidak adil pada generasi muda. Karena kita selalu datang melihat fenomena sosial politik kebudayaan itu dari perspektif kita sebagai orang tua. Akan jauh lebih potensial dan penuh pengharapan ketika kita membayangkan bahwa ada figur-figur muda. Dalam hal ini, figur itu saya gambarkan ada pada sosok Gibran Rakabuming Raka. Ia adalah sosok yang bisa diperhitungkan, apalagi ia memiliki sikap politik yang jelas. Setidaknya dengan bernyali besar, mengambil resiko dengan mengundurkan diri dari jabatan sebagai wali kota Solo. Itu bagian dari Gibran yang reborn. Artinya Gibran yang lahir kembali sebagai sosok yang penting yang harus diperhitungkan dalam kancah politik nasional. Saya dengan nada kritis ingin mengatakan bahwa lebih baik kita membicarakan tokoh-tokoh muda seperti Gibran dan banyak tokoh-tokoh muda yang potensial lahir dalam republik ini yang bisa memimpin kita ke depan, baik di tingkat nasional, tingkat daerah, yang memastikan bahwa demokrasi yang sehat itu memang ada di republik ini. Nah, itulah salah satu perspektif pengharapan daripada kita hanya berbicara tentang fenomena sosial, politik, kebudayaan, tetapi selalu dari lensa, perspektif, dan kacamata kita sebagai orang tua. Disinilah kita bisa menjadi orang yang tidak adil. Kita menilai bahwa orang muda tidak punya kapasitas, orang muda tidak punya pengalaman, orang muda tidak punya peran yang signifikan. Rasanya kita tidak akan adil, karena mereka adalah orang-orang yang baru lahir dalam kontestasi dan dinamika demokrasi di negeri ini. Karena itu, menunggu mereka mengetengahkan rekam jejak yang mumpuni ketika mereka memimpin sesuatu rasanya tidak pas. Justru kita harus terpanggil memberikan peran-peran signifikan kepada mereka untuk membuktikan bahwa apa yang mereka pikirkan tentang Indonesia masa depan itu adalah apa yang mereka sebetulnya cita-citakan tentang Indonesia yang semakin baik, Indonesia yang semakin adil, Indonesia yang semakin sejahtera. Kita memiliki kesempatan yang besar ketika kita banyak membicarakan tokoh-tokoh muda ketimbang orang-orang tua yang sebetulnya adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Orang-orang yang sudah selesai masanya. Bahkan dengan nada satire kita mengatakan, buat apa kita bicara tentang tokoh atau figur sosok yang sudah tua, yang sebetulnya sudah selesai masanya untuk mengabdikan diri di republik ini. Terbuka kesempatan yang besar dan kita bisa berharap tentang sosok-sosok muda, siapapun ia,
mungkin termasuk di dalamnya adalah sosok dan figur yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman, saya ingin menawarkan gagasan penting dari seorang filsuf yang bernama Jürgen Moltmann ketika ia menggagas sebuah perspektif tentang perspektif pengharapan. Ia hidup di tengah-tengah situasi yang sulit ketika Eropa dilanda dengan resesi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk meningkatnya kekuatan-kekuatan politik yang sangat fasis dan merusak peradaban yang sungguh luhur dan baik di jantung-jantung Eropa. Ia menawarkan gagasan agar kita tidak kehilangan pengharapan. Pengharapan tentang hari esok yang lebih baik. Dan rasanya Indonesia ke depan harus menimbang pikiran Moltmann tentang sebuah pengharapan, filsafat pengharapan, filsafat keilahian pengharapan yang menolong kita untuk tetap optimis. Optimisme Indonesia ke depan bukan terletak pada orang tua, tetapi justru terletak pada generasi mudanya. Tokoh-tokoh muda, siapapun ia. Dalam konteks ini saya ingin menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih. Kita punya harapan besar bahwa pada sosok dia sebagai pemimpin kita, Indonesia ke depan akan membuktikan sebagai Indonesia yang layak diperhitungkan di kancah pergaulan internasional bersama dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Kita boleh memberikan banyak pengharapan pada tokoh-tokoh muda kita agar mereka membawa Indonesia ke depan, bukan terjebak dalam semangat sentimen yang hanya selesai pada urusan-urusan jangka pendek. Tetapi kita berharap bahwa Indonesia dibawa untuk punya kesempatan besar menjadi negara yang diperhitungkan di kancah pergaulan internasional sejajar dengan kekuatan-kekuatan politik di dunia ini. Teman-teman, itulah perspektif pengharapan. Mengapa saya seringkali mengangkat figur-figur yang jauh lebih signifikan untuk kita bicarakan ke depan. Dalam hal ini, Gibran salah satu tokoh kita yang kebetulan sejarah telah melahirkan ia sebagai tokoh kita ke depan. Kita setuju atau tidak, ia adalah pemimpin kita, wakil presiden Indonesia terpilih yang sangat berkemungkinan besar turut memainkan peran-peran yang signifikan ke depan. Karena itu, mari kita keluar dari jebakan pandangan sempit kita sebagai orang tua. Mari kita merayakan bahwa Indonesia ke depan adalah Indonesia milik generasi muda. Mari kita berharap dan jangan patah optimisme kita pada hidup Indonesia yang semakin baik ke depan.